Halo guys, di sini saya dan juga rekan-rekan saya akan membahas materi mata kuliah Statistika Deskriptif yang berjudul Probabilitas. Nah, mata kuliah ini dibimbing oleh Ibu Nelly Budiarti, SPD MPD. Sebelumnya, izinkan saya dan juga teman-teman saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Islanu Hanifah dengan NIM 231011201179. Perkenalkan, nama saya Cantika Fauzi Rahayu dengan NIM 231011201261. Perkenalkan, nama saya Saira Maulida Azhara dengan NIM 231011201489. Nah, dalam pembahasan ini, materi yang pertama itu akan dijelaskan oleh saya, yaitu tentang definisi probabilitas. Probabilitas seringkali kita sebut juga dengan istilah peluang, yaitu untuk mengungkapkan pengetahuan maupun suatu kepercayaan bahwa kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Probabilitas suatu kejadian merupakan angka di mana menunjukkan kemungkinan yang terjadi dalam suatu kejadian tersebut. Nilai dari probabilitas yaitu ada di antara 0 dan 1. 1 artinya suatu kejadian tersebut pasti terjadi atau mungkin sudah terjadi, sedangkan untuk probabilitas nilai 0 artinya itu adalah kejadian yang mustahil atau tidak mungkin terjadi. Nah, materi selanjutnya itu ada pendekatan probabilitas. Pendekatan probabilitas ini terbagi menjadi 3 pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan klasik, yaitu pendekatan di mana akan diperoleh suatu peluang yang kemungkinan akan muncul dari beberapa pilihan yang diajukan. Dengan rumus, probabilitas sama dengan jumlah kemungkinan hasil dibagi jumlah total kemungkinan hasil. Nah, dalam pendekatan klasik ini terdapat contoh soal. Soalnya itu terdapat 20 supplier alat kesehatan di masa COVID-19 yang terdiri dari 6 perusahaan swasta luar negeri yang kami masukkan ke dalam kelompok A, dan 14 perusahaan swasta dalam negeri yang akan kami masukkan ke dalam kelompok B. Jika akan dipilih satu supplier tetap untuk sebuah alat kesehatan tertentu, maka berapa peluang bahwa ia merupakan perusahaan swasta dalam negeri? Yang ditanyakan adalah peluang perusahaan swasta dalam negeri, yaitu peluang kelompok B. Dalam penyelesaiannya itu terdapat dalam rumus probabilitas sama dengan N dalam kurung B dibagi N dalam kurung S. Di sini NB-nya adalah peluang dalam kelompok B dibagi total keseluruhan jumlah suppliernya. Jadi yaitu 14 dibagi 20 dan hasilnya itu adalah 0,7 dan kami bentukkan dalam bentuk persentase, yaitu hasilnya adalah 70%. Selanjutnya ada pendekatan relatif. Pendekatan relatif ini adalah pendekatan di mana yang besarnya probabilitas suatu peristiwa tergantung pada banyaknya peristiwa yang terjadi dari keseluruhan percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Untuk rumus pendekatan relatif ini adalah probabilitas sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi di masa lalu dibagi dengan jumlah total percobaan atau kegiatan. Terdapat contoh soal pada pendekatan relatif, yaitu adalah dari hasil survei lapangan diketahui bahwa akan ada 7 perusahaan pemenang tender untuk pemeliharaan fasilitas umum. Tentukan probabilitas terjadi satu perusahaan yang akan menang dari 200 peserta tender yang ikut serta. Cara penyelesaiannya ini adalah probabilitas sama dengan 7 ini dari 7 perusahaan yang akan menang dibagi 200. 200 ini adalah jumlah total percobaan atau kegiatan. Nah, 200 ini adalah 200 peserta tender yang ikut serta. Jadi, hasilnya adalah 0,035 atau dipersenkan menjadi 3,5%. C. Pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif adalah pendekatan di mana besarnya suatu probabilitas atau peluang didapatkan berdasarkan penilaian seseorang. Besarnya probabilitas yang diperkirakan oleh seseorang itu berasal dari pengalaman yang telah didapatkannya dan berdasarkan dari beberapa informasi yang tersedia. Contohnya adalah menunggak kemungkinan mahasiswa A mendapatkan nilai A. Selanjutnya adalah ruang sampel. Yang pertama itu ada pelemparan satu mata uang. Jika suatu logam mata uang dilemparkan, maka terjadi 2 kemungkinan hasil yang akan muncul, yaitu keluar sisi gambar atau keluar dari sisi angka. Jadi dapat disimpulkan bahwa ruang sampel ada 2, yaitu sisi gambar dan sisi angka. Yang kedua, pelemparan 2 mata uang secara bersama-sama. Jika 2 logam mata uang dilempar secara bersama-sama, maka yang terjadi ada beberapa kemungkinan, yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar.
Jadi bisa disimpulkan bahwa 4 probabilitas tersebut merupakan bagian dari ruang sampel. Yang ketiga, pelemparan dadu. Untuk semua sisi yang mungkin muncul pada pelemparan dadu akan masuk semua pada ruang sampel. Tetapi bisa dilakukan untuk subruang sampel, yaitu jika ingin dibedakan baik dadu dengan sisi genap maupun dadu dengan sisi ganjil. Materi yang selanjutnya itu ada asas-asas menghitung probabilitas. Sama seperti pendekatan probabilitas, dalam asas-asas ini terbagi menjadi 3 asas. Yaitu asas yang pertama ada complements, yaitu suatu kejadian yang hasilnya bertentangan dengan suatu kejadian yang sedang disebutkan, atau hanya sebagai pelengkap dari ruang sampel yang sudah disebutkan, dengan rumus P dalam kurung AC sama dengan 1 dikurang P dalam kurung A, yang dimana P dalam kurung AC ini yaitu peluang komplement atas suatu kejadian tersebut, dan P dalam kurung A ini adalah peluang suatu kejadian tersebut. Dalam asas complements ini terdapat contoh soal. Soalnya itu 20 kartu diberi angka 1, 2, 3 sampai dengan 20. Kartu dikocok kemudian diambil satu kartu secara acak. Nah, tentukan bahwa kartu yang terambil adalah kartu yang bukan angka prima. Nah, dalam penyelesaiannya, ruang sampel di sini sudah diketahui, data tersebut ada 1, 2, 3, sampai 20, maka dapat disimpulkan bahwa ruang sampelnya terdiri dari 20 data. Nah, kejadian terambil kartu prima itu terdapat data 2, 3, 5, 7, 11, 17, dan 19, maka kami simpulkan bahwa data kejadian terambil kartu prima terdapat ada 8 data. Nah, peluang untuk terambilnya kartu prima yaitu kami masukkan ke dalam rumus P dalam kurung A, yaitu adalah N dalam kurung A. Di sini seharusnya N dalam kurung A ya teman-teman, dibagi N dalam kurung S, yaitu kejadian terambilnya kartu prima dibagi ruang sampel. Nah, jadi 8/20, nah dapat kami simpulkan hasilnya adalah 2/5 dari kami kecilkan. Nah, jadi peluang bukan terambilnya kartu prima di sini P dalam kurung AC sama dengan 1 dikurang P dalam kurung A. Jadi 1 dikurang 2/5 hasilnya adalah 3/5. Satunya ini dari 5/5 lalu baru dikurang 2/5 jadi hasilnya 3/5. Begitu teman-teman. Yang B, union. Dalam teori probabilitas, union atau persatuan dari 2 atau lebih kejadian adalah kejadian di mana setidaknya salah satu dari kejadian-kejadian tersebut terjadi. Ada pula rumus dari union, yaitu PA union B sama dengan PA plus PB dikurang PA interaksi B, di mana PA adalah probabilitas kejadian A, PB adalah probabilitas kejadian B, dan PA interaksi B adalah probabilitas kejadian A dan B terjadi secara bersama. Berikut adalah contoh soal dari perhitungan union. Jika diketahui adalah 52 kartu bridge, maka berapa probabilitas terpilih dari kartu as atau kartu heart? Nah, penyelesaiannya itu adalah diketahui kejadian jika terambilnya kartu as adalah P dalam kurung A sama dengan 4/52. 4 di sini itu adalah peluang terambilnya kartu as dari 52 kartu bridge yang ada. Nah, terus kejadian jika terambilnya kartu heart yaitu P dalam kurung H adalah 13/52. 13 di sini juga sama adalah jumlah peluang jika terambilnya kartu heart dari 52 kartu yang ada. Dan jika kejadian terambilnya kartu as dan juga kartu heart, maka menjadi P A interaksi B sama dengan 1/52. Sehingga P A union B sama dengan PA plus PB dikurang PA interaksi B sama dengan 4/52 ditambah 13/52 dikurang 1/52. Hasilnya adalah 16/52 yang dikecilkan kemudian menjadi 4/13. Yang ketiga ini ada conditional probability atau probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat ini adalah probabilitas suatu kejadian terjadi dengan asumsi bahwa kejadian lain telah terjadi. Berikut adalah contoh soal mengenai conditional probability atau probabilitas bersyarat. Soalnya adalah jika dalam satu kotak terdapat 10 bola
yang mana 2 diantaranya adalah merah bergaris, kemudian 3 bola merah berkotak, dan 4 bola biru bergaris, sisanya adalah 1 bola biru berkotak. Pertanyaannya, berapa probabilitas terambilnya jika bola bergaris dengan syarat warna merah? Jawabannya adalah P G garis M sama dengan PGM dibagi PM sama dengan 2/10. 2 ini adalah bola dengan warna merah bergaris dibagi 10. 10 ini adalah total keseluruhan bola dibagi dengan 5/10. 5 ini dari mana? 5 ini dari total jumlah bola berwarna merah, sehingga hasilnya adalah 2/5. 2/5 ini bisa diperkecil menjadi 0,4. Pertanyaan yang kedua adalah, berapa probabilitas terambilnya jika bola bergaris dengan syarat warna biru? Seperti pertanyaan nomor pertama, jawabannya adalah P G garis B sama dengan PGB dibagi dengan PB sama dengan PGB ini adalah menghasilkan 4 dibagi 10 sama dibagi lagi dengan 5/10 sama 5 ini adalah total keseluruhan dari bola berwarna biru, sehingga menghasilkan 0,8. Pertanyaan yang ketiga adalah, berapa probabilitas terambilnya jika bola berkotak dengan syarat warna merah? Jika tadi yaitu adalah bola bergaris, maka pertanyaan nomor 3 adalah bola berkotak berwarna merah. Jawabannya ini adalah P K garis M sama dengan PKM dibagi dengan PM. Maka PKM-nya ini adalah 3/10 dibagi dengan 5/10, sehingga menghasilkan 0,6. Yang pertanyaan terakhir adalah, berapa probabilitas terambilnya jika bola berkotak dengan syarat warna biru? Jawabannya ini adalah PKB sama dengan PKB dibagi oleh PB sama dengan 1/10 dibagi dengan 5/10, maka menghasilkan 0,2. Yang terakhir adalah manfaat probabilitas dalam penelitian. Terdapat 4 manfaat. Yang pertama ini adalah probabilitas akan membantu penelitian dalam mengambil keputusan secara lebih tepat. Yang kedua, probabilitas mampu memperkirakan hipotesis atau dugaan sementara terkait dengan karakteristik populasi dalam situasi yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan. Yang ketiga, probabilitas menjadi syarat sangat tepat dalam menarik kesimpulan yang berdasarkan pada hipotesis terkait dengan karakteristik populasinya. Dan yang terakhir adalah probabilitas digunakan untuk mengukur derajat ketidakpastian dalam menganalisis dari hasil penelitian berdasarkan populasi. Berikut penjelasan mengenai materi probabilitas dari kelompok 10. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.